Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tanfatihul basair wal absar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi 'allamana al-ihtiyata linanjuwa minal akhtar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli safa'il abrar, amma ba'd. Fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ulun muliakan para habaib, para syarifah yang ada di tempat acara ini ataupun di mana saja berada, yang mana mereka itu adalah zuriat Nabi kita, keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, datuknya para habaib, cucu daripada Nabi Ja'far As-Shadiq pernah membawa tongkat betongkat sidin. Waktu itu Ja'far As-Shadiq umur masih 20 tahunan, masih anum betongkat. Jadi waktu itu salah satu murid sidin bertamu sidin, kenapa pian betongkat masih anum? Masih anum. Ujar sidin, bukan marga anum atau tuhanya. Aku ini pakai tongkat, tongkatku yang kupakai ini adalah tongkat pernah dipakai oleh kaiku, yaitu Rasulullah SAW. Ini tongkat Rasulullah itu yang jadi aku memakai, bukan marga apanya makai. Lalu yang murid tadi Bahimat mulai hujung itu sampai ke bawah itu dicium, diambil barakah, mengambil sampai ke bawah situ. Murid tadi tuh, itu tongkatnya Nabi, tongkat aja kayu di luar awak Nabi. Nang kayak apa dengan cucu Rasulullah, darah daging Nabi. Maka kita memuliakan anak cucu Nabi sama memuliakan Rasulullah SAW. Sebagaimana dinyatakan asasuddin hubbun Nabi wa hubbu ahli baitih. Dasar agama itu adalah mencintai Nabi dan mencintai keluarga Nabi. Rasulullah juga bersabda, addibu auladakum bisalasi khisalin. Lajari anak ikam dengan 3 macam. Pertama, hubbun Nabi. Pertama, lajari anak kita mencintai Nabi, termasuk kita seorang. Yang kedua, wa hubbu ahli baitih, mencintai anak cucu Nabi, ahlil bait. Biar kayak apa kita kada khawatir terlepas kayak dengan yang itu dasar sama sekali. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, lajari anak kita membaca Quran barataan. Nah, itu tentang ahlil bait. Yang juga yang ulun muliakan para tuan guru, para kiai. Napa aja kalau di Amuntai muallim di Kiau, kalau di Martapura guru, kalau di Jawa yai, ustad ada juga ya kalau tah ustad, napa lagi pokoknya ya syekh. Kalau syekh itu
Syekh itu orang, kalau syekh menurut bahasa, syekh itu orang yang umur 40 tahun kawadi kieu syekh. Tapi syekh dari segi umur, ada juga orang umur hanya 13 tahun kawadi kieu syekh, karenanya alim benar, akhlaknya bagus, ilmunya luas, kawadi kieu syekh karena alim. Tapi biasa penggunaan syekh itu biasa digunakan gasan orang-orang yang alim, kayak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oh, itu kada gampangan itu. Juriyat Sidin, rata-rata juriyat Kalampayan itu alim, banyak yang alim, yang hebat-hebat. Berkat apa? Berkat Datu Sidin. Datu Sidin juga dekat sekali dengan Rasulullah. Nah, jadi para ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, yaitu ulama. Bahkan nabi kita menyatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu sama para nabinya Bani Israel. Nang kaya nabi kedudukannya ngalihnya menghadapi gejolak hidup, persoalan hidup selama di dunia, mengajar dan lain sebagainya. Nah, jadi patutlah mereka juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manzarani fakaan manzara apa manzara aliman fakaan nama zarani mansofaha. Barang siapa yang menziarahi orang alim, sama inya mengunjungi aku juga. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, sama inya bersalaman lawan aku. Karena apa? Ilmu yang ada orang alim itu ada juga kayah nabi kita. Yang ada pada nabi itu, yang ada dari orang alim itu adalah ilmunya, itu ada ilmu yang ada pada nabi. Artinya orang alim yang bujur-bujur, zahiran wa batinan, zahir dan batin bisa kita jadikan penuntun kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Juga para tokoh masyarakat, Bapak RT, berataan, panitia yang mau undang ya, mana juga pembawa acara lah berataan yang memberikan kesempatan kepada saya, orang kampung yang ulun waktu masuk tadi itu himung melihat bubuhan pian barabutan ini walaupun ini kan kalah di istana, mewahnya nih kalah di istana, hintalu ba anon kakanakan berabut, insyaallah diniatakan tuh jadi penerang hati, sebab ada Rasulullah menjapain talun itu dalam plastik, pokoknya sudah dalam plastik kamanaka ini sudah diberkahi oleh Rasulullah, berkah di Rasulullah. Pian tuh bisi duit pian bisi duit ke pasar apa sini, Arum kah, Arum situ bisi duit 10 juta, kira-kira senang bener kalau pian, senang bener tuh ada duit kecil aja pasarnya 10 juta aja di pasar Arum. Nah, anak belanja pian senang dengan duit tuh lah, senang ya dengan duit, tapi duit kadang beri bekas, tapi kita senang ya kalau. Nah, duit aja tuh membawa keberkahan ke hati kita, menyenangkan, apalagi Rasulullah kan ada apa-apanya. Duit itu alam semesta ini aja berkat Rasulullah, kecil aja. Insya Allah berkat pian ini bukti bahwa pian berataan sakampungan ini cinta dengan Nabi. Pokoknya jangan diampihi bemaulid ini. Ulun ka penceramah siapa ka amunnya kada berceramahan, ayo berkumpulan, ayo kita bermaulidan, berdiri setumat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berabut hintalu tuntung rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah adzaban nar sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin, tuntungan bulikan, sudah selesai. Dapat berkahnya, apalagi ini ada mengaji, ada memberi makan. Makanannya di mana dibagi? Makanannya ada di mana? Adakah makanannya? Oh, ada makanannya, ada gampangan. Ada makanannya. Ujar Asy-Syaikh, salah seorang imam di mazhab Hanafi, memadahkan bemaulid yang dibacakan sirah sejarah Nabi, dibacakan Al-Quran, ada nasihat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah nasihat, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kemudian ada makanannya,
maka itu yusabu fa'iluha, diberi pahala orang yang melakukannya. Ini kada seikung orang beratanai melakukan. Alhamdulillah. Nah, berataan pian juga dari ujung sana, pokoknya sekampungan ini nah ulun yang ulun muliakan berataan pian yang hadir pada peringatan malam ini, yang di rumah juga, yang kada sampat di jalanan orang kampung ini, semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab di kampungnya ini sedang turun rahmat. Nabi pada saat bermaulid ini, ada ulama memadahkan Nabi itu saking ketujuhnya diperingati maulid Sidin. Sidin minta izin lawan Allah Ta'ala supaya kawa datang ke tempat itu. Nyata diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah Sidin ke tempat maulid, sehingga di mana Nabi ada, disitulah malaikat. Malaikat itu jangankan malaikat yang anak buahnya, malaikat Jibril aja kalau hendak menghibur hati Sidin, di Sidin itu mendatangi Nabi kita, datang ke Nabi kita. Nabi itu betul-betul menyenangkan. Malaikat, jin berataan, hewan-hewan yang ada yang buas kada bakalan jadi jinak melihat keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Pian ingat kalau waktu Sidin, waktu kisah hijrah Sidin dengan Sayyidina Abu Bakar ke gua itu, rancak kalau dikisahkan yang Sayyidina Abu di gua itu masuk di gua di gua Sur. Sidin masuk, waktu itu Nabi sedang guring. Nabi itu guring mata, hati kada guring Sidin. Sayyidina Abu Bakar melihati ular hendak keluar, menjaga ya Nabi, dijaga, tutup Sidin pakai tangan Sidin, ada lagi tutup Sidin, berlubang-lubang beratan tutup. Akhirnya itu ular amu kada salah mematuk tangan Sidin atau batis Sidin, bebisa kalau tuh ular itu, sampai Sidin meneteskan banyu mata menahani sakit. Jatuhlah ke tubuh Nabi yang mulia banyu mata, terbangun Nabi, diludahi Nabi, diobati Nabi, sudah selesai, kada apa-apa Sidin. Nah, kenapa ular itu? Apakah ular itu jahat? Kada, sebujurnya kada. Caranya itu aja berkomunikasi, ini kada jahat. Ular aja hendak malihati Nabi. Ular itu kada manu. Nah, saking anunya tuh dengan Nabi, semuanya cinta dengan Nabi. Ular, apalagi pian ini umatnya Nabi, orang sayang dengan Nabi lah. Wah, beberkah benar. Alhamdulillah kita kawa berkumpulan pada malam ini di tempat yang mulia ini. Acaranya meriah, rami benar. Alhamdulillah, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah ya asyrafar rasul, wahai Nabi yang paling mulia, kekasihku, katakan lawan umat engkau, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan yang itu aja. Dengan yang itu aja apa? Karunia dan rahmat Allah Ta'ala, supaya ikam bergembira, senang. Apa rahmat dan karunia Allah Ta'ala yang paling besar? Sumber rahmat apa? Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak diutus engkau ya Muhammad kekasihku kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bumi, langit, aras, kursi, apalagi planet-planet semuanya itu hancur beratan kalau bukan karena rahmat yang dititipkan Allah Ta'ala kepada. Sampai Allah Ta'ala ketika sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada alam semesta ini, Allah Ta'ala yang maha tunggal kadada, yang Allah Ta'ala kita belajar ilmu tauhid, Allah Ta'ala qadim, la awwala lahu, kada di adanya sedia, tidak didului, tidak ada. Kita kan baharinya kadada, lalu ada, itu makhluk. Kalau Tuhan asalnya kadada jadi ada,
itu makhluk juga, berarti itu lain Tuhan. Itu aja tekad kita kalau terlalu panjang ke dalam karena mau. Pokoknya Allah Ta'ala ada, sudah adanya kada diciptakan oleh yang memang adanya sedia. Lalu Allah Ta'ala dengan sifat 20 cukup untuk kita mengetahui itu. Ditambah sifat-sifat yang ada pada sifat Asmaul Husna, itu sudah cukup kita mengetahui bahwa Allah pengasih, penyayang, memelihara kita, menjaga kita, ya, memberi kita makan, memberi kita minum, memberi kita rezeki. Itu Allah yang menciptakan alam semesta. Alam semesta belum ada ketika itu. Apa ujar Allah Ta'ala? Diciptakan Allah Ta'ala lah nur Nabi kita, yang Allah Ta'ala bepadah laulaka lama khalaqtu aflak. Andai kata bukan engkau ya Muhammad, bukan engkau, coba kada ikam tuh, kada ku ciptakan semua alam semesta ini, termasuk kita. Berarti kita ini hadir ke alam semesta ini, hadir di dunia ini berkat Nabi kita, berkat junjungan Nabi kita. Berarti Nabi itu awal, asal, pantaslah itu dijadikan abah kita pada sebab bukan pada nasab. Sedangkan kita pun juga berberkah. Kai kita Nabi, ya kalau Nabi Adam, orang soleh, kai kita Nabi Adam alaihissalam. Maka kita sebagai manusia diciptakanlah oleh Allah. Allah Ta'ala ciptakan alam semesta. Jadi alam semesta ini lalu dicari Allah Ta'ala apa yang pantas, yang terbaik dari makhluknya yang dipilih oleh Allah Ta'ala, makhluknya yang paling mulia. Lalu dipilihlah manusia. Siapa itu? Bani Adam, Nabi Adam. Malaikat aja mencak-mencak, ya kalau kada mencak pang model batakun aja wan Allah Ta'ala kada melawan, salah. Mencak-mencak itu melawan Tuhan, ya. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manakala Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di dunia ini khalifah. Itu Nabi Adam belum jadi. Itu Nabi Adam belum jadi. Ya malaikat, nih aku hendak maulah menjadikan, menciptakan manusia inya jadi khalifah. Khalifah itu apa arti khalifah? Khalifah itu pemimpin. Pemimpin yang sebelumnya ada pemimpin. Khalifah itu pengganti pemimpin yang terdahulu. Inya di belakangan itu pemimpin. Ya kalau aku akan menciptakan di bumi manusia, ya. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah yaitu Nabi Adam hendak diciptakan. Nabi Adam itu belum diciptakan lagi. Belum ada. Allah Ta'ala berpadah dengan malaikat. Lalu malaikat batakun, malaikat tahu, ada ilmunya tentang manusia itu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, nang kaya apa lah kalau pian ciptakan manusia itu, gawiannya, ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, gawiannya merusak aja di bumi, wa yasfikud dima, berbunuh-bunuhan, memfitnah macam-macam, ya. Sementara kami ini ya Allah maasi lawan pian, yusabbihu wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami maha sucikan pian, beribadat aja lawan pian. Manusia itu merusaki bumi aja. Apa ujar Allah Ta'ala? Apa ujar Allah Ta'ala? Wa yusilu wa yusbiku dima wa nuqaddisu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, hebat ikam kah hebat aku? Ada aku menciptakan tuh ikam yang kada tahu. Kenapa? Allah Ta'ala menciptakan itu karena ada Allah Ta'ala simpankan untuk kita. Ikam kada tahu malaikatnya. Rahasia ikam melihat yang itunya aja. Di situ melalui sulbi Nabi Adam itu keluarlah nur Nabi kita. Iya, Nabi kita itu. Maka Nabi Adam yang dikeluarkan dari surga itu, kita beradab-adab dengan Nabi Adam. Jangan disamakan Nabi Adam memakan buah kholdi itu sama kayak kita minum minuman keras atau bermaksiat. Kita kalau sidin memang sudah diatur mulai lahir aja, sebelum sidin diciptakan aja sudah Allah Ta'ala memadahkan ada di bumi. Ya kalau ibaratnya nang kayak ini, kita beradab tuh kayak kita tuh Nabi yang 25 rasul
pilihan itu Nabi dan Rasul. Rasul itu 313, yang dipilih yang terbaik 25. Dari 25 dipilih yang 5 yang terbaik. Lalu turun kalau Nabi Adam, ya kalau tuh makan buah khuldi, itu pun coba pian baca di Quran kisah Nabi Adam. Itu bukan karena nafsu sidin, itu kada, karena sidin hendak jadi orang soleh juga mana itu. Bahkan salah satu ulama, cobanya aku ketika itu jarwali itu kutaguk sampai habis. Ini apa nih laki-laki ini apa ngarannya nih? Hah? Jakun. Kalau bahasa Banjar lu kada ingat bahasa Banjar. Hah? Nih, yang ini kan sangkut di sini. Yang bebinian kan ngarang nafsunya tertinggi, makan 2. Ya di situ, ya kalau tuh. Nah, di situ. Ya kalau 2 bebinian. Kekanakan kan biasa kalau wal walidatu yurdi'na auladahunna hamilaini kamilaini liman arada ayyutimar radhaah. Bebinian ibu-ibu yang hendak menyempurnakan susuannya 2 tahun ujar Allah Ta'ala. Makanya kalau sampai 2 tahun bebinian menyusui kekanakan, kada purun jangan ayo memang kada purun. Ingat firman Allah Ta'ala, inya kada bakal asal pian memakai itu rahasianya. Ulun ijazahkan buai bini ulun tuh menyusui gahir benar kalau kasihan kekanakan menderita. Kita ingat pesan Allah Ta'ala 2 tahun. Ini karena Allah Ta'ala menyuruh 2 tahun, sudah kada ada bakalan ada dampaknya, kada ada bakalan dampak apa-apa. Makanya kekanakan yang ibu-ibu yang menyusukan anak orang yang di bawah 2 tahun, kada sampai 2 tahun menyusu sampai 5 kali kanyangnya menyusu, maka ini anak jadi anak sesusuan. Dan dengan anak-anaknya ibu, misalnya yang ini laki-laki, anak ibu yang bebinian itu kada bolehnya nikahi, itu saudara sesusuan. Tapi saudara yang ini yang kada menyusu lawan sidin kawa nikah, saudara sesusuan. Nah tetapi itu kekanak bayi. Bagaimana kalau orang dewasa? Karena kanak bayi itu kan 2 tahun. Kalau abahnya itu laki-laki, kalau laki-laki menyusu itu kada ada waktunya, seumur hidup. Nengke apa kalau itu 4 menyusu ini hukumlah. Karena ada orang menangis 2 laki bini, ikam jadi anu kujar, jadi mamaku, kada. Itu lain, itu batasnya umur 2 tahun. Kemana kisahnya tadi? Ke sini tadi. Nah lalu adab kita dengan Nabi Adam. Nabi Adam berarti maksiat lah sidin itu. Ibarat sidin disuruh main pelem. Ya, ikam kena ninju muha orang tulah ikam main pelem tapi nya hebat anu muhanya, anunya actingnya, kan sutradara yang menyuruh. Inya emang gawainya kan tahu. Imbah tuntung tepuk tangan orang hebat ikam mainnya. Nah kayak itu tuh. Nah itu Nabi Adam di dalam istilah tasawuf itu sayyiatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu ada istilah. Ya, kembali. Lalu kenapa Nabi Adam disebut khalifah? Khalifah itu kan berarti ada pendahulu sidin. Sidin hanya melanjutkan. Kenapa disebut khalifah? Padahal Nabi Adam ini kan manusia pertama. Kenapa kada disebut inni ja'ilun fil ardi imaman. Aku kena nak menjadikan di bumi kena imam. Kalau imam itu kan orang yang terdahulu bujur. Kalau khalifah ada yang mendahuluinya. Khalifah dengan imam itu sama. Khalifah itu memimpin di depan, imam memimpin di depan, khalifah itu memimpin sesudah imam tadi, atau ini pemimpin yang berada di belakang rakyatnya. Imam ada orang terdahulu. Kenapa sidin digunakan kata khalifah? Karena sebelum Nabi Adam itu ada, yaitu nurnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Itu hadis ada di Maulid Habsyi. Kalau ada orang memadahkan hadis itu hadis nur palsu, jangan didengari. Cukup aja kalau Sohibul Maulid, mana alim orang wayah ini dengan
Habib Ali Al-Arif Billah yang itu didibak mintu jua di beberapa kitab maulid, orang-orang alim yang wali-wali besar yang siang malam mencari ilmu spesial masalah-masalah agama dipahami dengan hati yang bersih, baik umpat itu daripada yang antara makanan riba apa segala, umpat jua berfatwa. Nah yang itu kita ikutilah para ulama kita yang terdahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya dengan rahmat karunia Allah Ta'ala lah kita bergembira. Salah satu bergembira yaitu malam ini pian berkumpulan gembira dengan Nabi, cinta dengan Nabi, sayang dengan Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepadaku kena bersama aku di dalam surga. Yakin ulun, mudah-mudahan pian ulun umpat pian, jangan pian aja, ulun jo umpat pian, mudah-mudahan kita berataan jadi ahli surga. Ahli surga itu masuk surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatala ala qalbil bashar, yang kenikmatannya kada pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas di hati aja kada ada, saking nikmatnya tuh kada terbayang nikmatnya. Orang berkumpul dua laki bini paling-paling nyamannya itu 15 detik. Kalau di surga itu seumur dunia. Hendaklah pian mengorbankan dunia yang sementara ini, meninggalkan yang itu, berkumpul dengan Nabi Muhammad di sana. Nah ini salah satu. Terus kenikmatan kita berkumpul di majelis ini, ya, di majelis ini berkumpulan yang kayak ini. Nah hati kita tenang, surga juga. Kalau hati kita tenang, surga ngarannya di dunia kita dapat surga yang dalam jangka pendek. Ada surga yang dalam jangka panjang di dunia ini. Ketika kita makrifat dengan Allah Ta'ala, kenal pinanduk dengan Allah Ta'ala, pinanduk dengan Rasulullah, nyaman tuh hidup kita. Maka sebagai pembuktian cinta kita kepada Nabi, kenapa kita cinta dengan Rasulullah? Karena Nabi tadi sejak awal memang dibentuk Allah Ta'ala penyayang, pengasihan, penyayangan Nabi kita itu untuk alam semesta. Lalu secara khusus pulang Allah Ta'ala ciptakan kita jadikan, kita kada minta masalah orang yang kada jadi umat Nabi Muhammad, terserah itu urusan Allah Ta'ala, itu kada boleh kita masuk ke posnya itu lain urusan kita. Tugas kita mensyukuri jadi umat Nabi Muhammad, walaupun kita mungkin karena mama abah kita Islam, karena mama abah kita beriman, lalu umpat mama, itu pun kebetulan tadi Allah Ta'ala juga wajib kita syukuri. Syukuri itu dari Allah Ta'ala, mensyukurinya. Syukur jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini penyayangan benar lawan pian. Di dunia, selama Sidin masih ada di dunia, waktu itu 1400 tahun yang lalu, siang malam tuh nya mengganang kita. Kalau bahari bebinian kada ada harganya, minta maaf. Kalau lahir di zaman Nabi belum lahir, bebinian kalau anak orang lahir bebinian merangut muhanya. Bahkan Sayyidina Umar sempat ya Allah tuh mengubur anak Sidin. Sayyidina Umar yang waktu Sidin mencangkul itu, mencangkul paluh Sidin dilapakan anak Sidin malap, ia dikubur Sidin. Iya Sidin, Sayyidina Umar ketika masuk Islam itu pun Sayyidina Umar itu pilihan, dipilih oleh Allah, ujar Nabi, ya Allah muliakan Islam ini dengan Umar, dua Umar. Satu Umar bin Khattab, yang satunya Amr bin Hisham, Abu Jahal. Itu Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Abu Jahal itu gelarnya dulu Amr bin Hisham ini lain Abu Jahal, ngarannya Abul Hakam. Abul Hakam, kalau ada orang di kampung bersoal tanah, bagi datangi Abul Hakam, artinya abahnya yang bijaksana. Didatangi Abul Hakam, Abu Jahal, didatangi Abul Hakam, ngarannya masih. Kalau ada orang bersoal, selesai persoalan itu, pembagian harta selesai, kada bakalahi orang. Inya bijaksana. Satu saat Abu Jahal ini, Abul Hakam ini datang orang itu membari muar, jadi Sayyidina Ali kan hebat, diputar besi itu, diputar di gulu orang itu, di gulu orang diputar sini. Nah bajak kalau tuh
kada kawai gergaji besi kada ada yang anu kada kuat dibawa ke Abul Hakam, minta pendapat Abul Hakam kayak apa cara membuka besi yang ada di sini. Jadi ujar Abul Hakam, yaitu Amr bin Hisham, ujar Abul Hakam itu ujarnya amun alat kada ada yang lain ikam tahu sekarang kalau besi itu ledeh dengan apa? Jawabannya dengan api. Ya nah bakar besinya dengan api. Ujar bubuannya, amun dibakar besinya ini hendak menyelamatkan orangnya, mati juga orangnya. Dasar Abu Jahal. Nah kayak itu tuh Abu Jahal galarannya. Nah lalu ujar Nabi, muliakanlah Islam dengan dua Umar ini, Amr bin Hisham dengan Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab permohonan Nabi ini, Nabi itu apa aja minta dikabulkan Allah Ta'ala. Salah satu Umar. Kenapa kada Umar aja langsung dua-duanya Islam masuk jadi mulia dengan dua Umar ini? Muntung Nabi Allah Ta'ala juga menggerakkan ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kada hendak nafsunya bepandir. Nabi itu kada bepandir kecuali wahyu Allah Ta'ala. Lalu minta kepada Allah supaya Islam dimuliakan dengan salah satu Umar. Ibu di luar kedengaran aja kalau bola, kedengaran aja lah. Yang kalau mic-nya walau waya-waya anu bejauh anu suaranya tes. Nah, ya jelas saja. Lalu waktu itu Sayyidina Umar sudah masuk Islam, belum masuk Islam, ada di pasar. Abu Jahal ada di rumah. Nah, malaikat Jibril datang di pasar sibuk, kalau orang yang di rumah didatangi Abu Jahal. Lalu begitu Sayyidina Jibril berada di bubungan hatap, di atap rumahnya Amr bin Hisham, Abu Jahal tadi bebulik itu bebulik Jibril kada jadi menunjuk, memberikan petunjuk Allah Ta'ala kepada Amr bin Hisham, kada jadi. Akhirnya Sayyidina Umar yang terpilih. Kenapa Jibril kada jadi waktu itu? Kenapa Jibril kada jadi? Kenapa? Karena pada saat itu, nah lihat buai, ini lihat ibarataan. Karena pada saat itu Abu Jahal pada saat itu duduk nangka ini nah tangannya. Allah Ta'ala paling kada ketujuh orang duduk nangka ini, karena ahli neraka kayak ini. Coba lihat kita kada bermaksud penganut agama lain lah. Ini kan perbedaannya, kalau jangan menghina itu pakaiannya. Nah coba dulu orang yang berdoanya kayak ini, kalau ini kenapa waktu Abu Jahal nangka ini waktu itu, makanya Jibril kada jadi datang karena Tuhan kada ketujuh orang kayak ini. Makanya nangka ini hukumnya minimal makruh hukumnya nangka ini. Kayak ini nah ada nangka ini ya kalau tuh nah kayak ini duduk kayak ini makruh. Kalau buan habaib pong catuknya, mencatuk tuh bukan muar, kasihan kena ikam kayak itu aja. Nah jadi akhirnya Sayyidina Umar dijadikan pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gembiranya kita dengan kelahiran Nabi, ya. Maka Nabi tadi mencintai kita, siang malam mendoakan pian barataan. Ya Allah kasihani umat ulun, mulai sidin waktu hingak benapas, suara sidin mulai terdengar sampai sayup-sayup sampai habis. Siapa yang disambatnya? Pian ulun, adakah pian pian mengganang anak? Sidin kita belum lahir. Ummati meninggal sidin. Waktu sidin merasakan sakitnya sakratal maut, ya Allah habisakan sakratal maut tuh, sakitnya sakratal maut nih biar ulun jadi talang dadanya umat ulun jangan sakit. Itu Nabi juga mengganang pian tuh, mendoakan pian, menjaga kita berataan. Waktu pian kena, waktu kita yang Nabi nangis juga gasan kita umatnya nih Jibril mengabarkan umat pian
1/4 aja masuk surga. Nangis Nabi semalaman, gasan kada mau Nabi namun minta diberi Allah Ta'ala. Akhirnya datang saparo aja Jibril malam esoknya, bebulik lagi semalaman pulang Nabi menangis, gasan pian gasan ulun berataan, gasan umat Islam sedunia ini lah, gasan kita. Wajar kalau kita memperingati maulid Nabi. Hati orang munafik aja yang kada mau memperingati Nabi. Makanya ulun himung melihat kekanakan tadi raminya. Ya kalau berarti ini orang cinta dengan Nabi berataan pian ini. Datang lagi Jibril 1/4 lagi isuknya, uja Jibril, Allah yuqru'ukas salam, Allah Ta'ala titip salam lawan pian, anu umat pian berataan masuk surga. Imung benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya timbullah pengajaran-pengajaran, timbullah amalan-amalan dari Nabi. Kalau ikam amalkan ini nyaman, kalau barang siapa membaca salawat kepadaku 80 kali habis asar membaca salawat kepadaku 80 kali, salawatnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 80 kali, diampuni dosanya selama 80 tahun. Barang siapa yang dapat Lailatul Qadar 1000 bulan, seumur berapa kali 80 tahun. Jadi umur kita antara 60 sampai 70 tahun mengalahkan umur orang bahari yang 1000 tahun. Yang 300 tahun tuh orang meninggal bahari masih kekanakan tuh 300 tahun kalah semua. Kenapa? Karena berkat Nabi pian nih, Nabi pian. Makanya ujar Nabi, ikam jangan sampai mencintai ikam mencintai mama abah ikam, mencintai mama, mencintai abah, itu luar biasa. Itu memang ajaran agama kita. Tapi ikam kada boleh mengalahkan cinta ikam, cinta abah ikam dengan mama ikam, dengan anak ikam, dengan manusia semua, mengalahkan cinta ikam lawan aku. Andak aku yang pertama. Bukan Nabi minta balas, tetapi supaya ikam selamat mencintai. Kena kita kisah mencintai Nabi, imbah tu tuntung ampihan kita makanan. Kalau nasi kotak bawa bulik. Lalu sebelum meninggal sih mengganang kita, menangis. Siti Aisyah tuh pernah sampai khawatir benar Nabi, sampai kalau pina habis awak sidin, kalau pina sidin apa itu rabah gara-gara mengganang umat sidin. Siti Aisyah ikam anu aja lah ikam ya Aisyah, ikam aku cintai Aisyah, ikam ku lindungi, ikam ku hadapkan dengan Allah Ta'ala, ku jagai ikam dengan Allah Ta'ala, ikam ku dampingi, ikam sampai ke surga, sampai ke surga ikam dengan aku, ikam ku sayangi, ku cintai. Nang kaya apa menurut ikam Siti Aisyah? Ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, rasanya kada ada lagi yang nikmat daripada itu. Semua rasanya habis semua ini, alam semesta itu dibariakan ulun baharga ampun pian doa pian itu nah yang pian mengajak ulun, sebab muntung pian itu adalah muntung Allah Ta'ala maanuakan. Berarti apa yang pian pintakan itu kabul. Nyata Allah Ta'ala wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Muhammad, minta apa aja ku kabulakan sampai kamu senang. Nyata ulun selamat ya Rasulullah berkat pian. Tuntung Nabi pandir kayak itu. Siti Aisyah pandir, ikam taulah Siti Aisyah yang aku siang malam menangis dengan Allah Ta'ala tuh berbulan-bulan. Siti Aisyah hanya sekali itu mendengar kayak apa gembiranya Siti Aisyah. Ikam taulah Siti Aisyah yang aku menangis berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk umatku itu. Doanya yang kayak itu juga, doanya yang kayak itu juga berkali-kali kita didoakan Nabi, cuma kita kan mendengar. Lalu di padang di waktu hari berbangkit, Nabi dibangkitkan, yang dilihat buka mata, yang dilihatin Nabi Jibril, Mikael. Ya Jibril, umat ulun mana? Pian lagi dicari, kita pulang. Pian pulang diganang tuh. Makanya Sohibul Maulid menyambat Al-Abil Akbar, abah yang agung. Abah kita itu betimbang sidin jagai, diperiksa amal kebaikan itu yang hendak dibuka gawian kita selama di dunia ini. Kan ada orang macam-macam gawiannya, berzinah macam-macam selama di dunia, kada sampat inya bertobat.
belum terbuka hatinya, kada dapat petunjuk, lalu mati supan. Kalau dibuka, Nabi juga menjaga akan itu supaya jangan supan umatku itu. Di titian siratal mustaqim, sidin membimbing akan. Apalagi sudah Nabi saking baiknya lawan kita. Nabi kita, Nabi pian loh. Pian mengakui itu lakiku jar, lakinya baik, sugih, pemurah lagi, tokoh masyarakat baik lagi. Senang kalau itu lakiku kada seberapanya laki kita ya kalau dibanding Rasulullah. Itu nabiku. Pian boleh nyambat nabiku, ulun boleh nyambat nabi kita berataan. Itulah yang menyayangi kita. Sekarang cinta kita dengan nabi, bapak dah cinta gampang aja. Buktinya mana? Buktinya mana cinta kita dengan Rasulullah? Adakah kita pernah mendengar kisah-kisah nabi? Ketujukah kita dengan nabi? Kita kelihatannya mencintai, lebih cinta lagu-lagu, lebih boleh kita mencintai cincin, mencintai minyak harum, mencintai rumah, mencintai bini, mencintai apa ya. Kita cinta kita dengan nabi. Dan apa cara memperoleh cinta dengan nabi? Apakah dengan hadir kayak ini? Ini salah satunya yang luar biasa. Di sini turun rahmat macam-macam. Apakah sifat temporer kayak ini? Kada mencukupi waktunya, kada cukup kalau hanya datang di maulid aja. Adakah ulun betakun? Adakah orang alim rukun sembahyang, hafal rukun sembahyang karena menghadiri maulid? Kada ada kalau. Tapi ini luar biasa, ya luar biasa. Artinya kelanjutan mencintai ini harus kita lanjutkan akhlak-akhlak Nabi. Kada kawa kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, pian dijamin insya Allah kada menduhuli Allah Ta'ala. Kita sesuai dengan ikhtiar kita. Walaupun ikhtiar kita sudah tahu kada memberi bakas. Pian bisi anak kita sekarang ini yang mungkin umur ini umur berapa pian? 41, ulun 55. Sudah sempat era televisi kada berwarna. Era televisi kada berwarna. Yang tahu kita telepon aja, HP belum terbayang waktu itu. Ya kalau di tahun 80-an yang ngarannya video BF itu apa? Blue film. Nah. Blue film itu yang berkotak-kotak itu kalau jangan-jangan sih pernah nonton. Jangan awas menuduh ulun. Demi Allah ulun kada pernah tak terlihat kayak itu, terlihat orang menyetel langsung terlihat aja lah, terlihat langsung itu aja sekali. Nah itu di era kita waktu itu kan terbayangkan bagaimana sekarang ini. Waktu itu kalau orang memutar BF itu bersembunyian, kalau kada ditangkap polisi. Sekarang era HP, dalam hitungan menit, dalam hitungan detik kekanakan sudah bisa melihat yang kada-kada lebih daripada di BF itu. Nah sekarang melihat keadaan gejolak zaman ini, ulun kada jamin insya Allah memang mulai bahari memang sudah. Maka sebagai wujud cinta kita kepada Nabi, kenapa kita disuruh mencintai Nabi? Supaya kita selamat berataan, bukan cinta yang gegilaan. Kada, ini cinta kepada Nabi itu jadi obat. Cinta kepada Nabi itu mengagungkan Nabi. Kenapa kita disuruh mengagungkan Nabi? Supaya kita bisa ibadah sempurna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada jamin anak kita. Jadi kayak apa anak kita supaya jadi orang soleh? Mau kada mau pian harus didik dengan pengetahuan agama. Kalau pian takut anak pian, kalau pian takut anak pian, misalnya ini rumah kita di pinggir sungai, ya lawangnya berbuka, nengke apa? Supaya anak kita selamat di pagar rumah itu, supaya inya jangan tercabur di sungai. Kayak apa supaya anak kita selamat? Inya kita pagar supaya dilajarilah inya agama. Mau kada mau itu? Pagar ternyata belajar agama, ibarat belajar agama ya hadir-hadir biasa-biasa aja, wayah-wayah hadir, wayah-wayah kada, itu meulahkan pagar aja tuh, wayah-wayah dibawa, wayah kada. Lalu inya bisa kena, artinya dijagai anak itu, dididik anak itu dengan agama. Tapi amuninya berpisah lawan kita, setan kan kada mau.
Setan kada mau melihat yang ngarannya orang anak jadi orang baik, pasti setan mengganggu. Maulah setan membiarkan itu. Ibarat pagar tadi, bujur pagar. Dipagari anak kita, lawan kita melepas daripada kita. Amun pagarnya tuh pang diangkatnya atau inya sudah mulai bisa benaiknya, gugur juga akhirnya. Nengke apa supaya itu anak supaya selamat dipagari juga, dilajari juga bakunyung selamat inya. Ya kalau tik 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 no apa kurbing patah itik bakunyung kada basah. Nah itu bacaan orang mandi wajib bahari. Astagfirullahaladzim. Nah jadi kayak apa supaya kekanakan dilajari agama buai, diniatakan anak itu dilajari agama. Di mana belajar agama? Mau kada mau ke pondok pesantren, mau kada mau ke pondok, mak semuanya kada jopang beratan hendak. Kalaunya semuanya anak kita hendak ke pondok pesantren, silahkan, bagus lagi. Harus di pondok pesantren. Nanti apa? Pian boleh survei bukti akan anak pian. Inya setengah tahun biasanya itu kau bertahan, amun lepas setengah tahun tahan tuh inya. Lihati setelahnya datang berubah tuh akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus di pondok pesantren makan, di sini makan juga. Aku kalau tahan ya berpisah. Semuanya orang nangis ngaran kasih sayang dengan anak. Kada tahan jar anakku pian hendak menangis wayahinin karena menangis di kemudian hari. Lebih baik menangis wayah ini menangis bahagia karena pian kada purun jar berpisah bujur juga. Abahnya aja umpat nangis dengan anak, dengan bini cintanya, bininya setahun buli kampung santai aja abahnya karena ada anaknya merame. Dengan cinta dengan bini, tapi bini buli kampung biasa aja. Tapi kalau anak terpisah anu benar, kenapa yuk kayak itu? Bini dengan cinta juga, dengan anak cinta lagi. Kenapa ya itu? Dengan anak bisa buahkan buah hati jar belahan jiwa. Kenapa yuk? Karena anak itu darah daging. Dengan bini pang cinta juga. Kenapa kada sampai anu benar? Karena bini itu hanya penjepit daging. Nah, jadi antara astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi penjepit daging dengan darah daging. Nah, jadi anak kembali gak serius lagi. Jadi anak kita dididik dengan didik agama, dipahamkan dengan agama. Rusak pian sekarang ini. Kalau lepas daripada pendidikan agama, ulun kada jamin dapat dipastikan insya Allah kita lain Tuhan. Karena kita sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan penjagaan kita terhadap anak kita. Jangan lepas daripada pendidikan agama. Nabi menyatakan, idza aradallahu khairan bi ahli baitin faqqahum fid din. Apabila Allah Ta'ala menghendaki keluarga itu di rumah itu baik, di rumah itu, maka dipahamakan di agama serumahan itu. Nah, dipahamakan di agama. Itu bukti kita cinta dengan Nabi. Kalau berkisah cinta dengan Nabi, anak kada bisa membaca Quran, berarti kurang perhatian kita, berdosa kita itu. Hakul walad alal walid salas. Hak abah dengan anak ada 3. Ya. Yang pertama, memberi dengan nama yang baik kalau dilahirkan. Yang kedua, mendidik inya dengan Al-Quran kalau inya sudah berakal. Yang ketiga, mengawinakan inya kalau inya sudah dewasa. Itu hak anak, kewajiban kita terhadap anak. Maka disekolahkan di pondok pesantren. Jar mesti ke pondok. Amun ke pondok pesantren berataan, siapa yang jadi arsitek, siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi yang jadi pengulu, siapa yang itu kan berilmu. Tapi kan di pendidikan di pondok pesantren kan ada kedokteran, kan ada apa? Nengke apa jaran itu? Nah nengka ini inya sekolah di kedokteran, kada berpendidikan agama, dokternya bisa takabur, rentan sekali takabur. Jadi pejabat kada ada pendidikan agama, mengalihkan rakyat aja itu. Jadi pengusaha
ambil memeras tenaga rakyat aja kada ingat orang yang beraja di ujung tombak. Kenapa? Inya kada tapi gaji karyawannya, biar aja gaji karyawan sampai 2-3 bulan kada digaji. Kalau orang bujur-bujur dijualnya asetnya, demi ini amung kada ini aku kada sukses. Nangka itu kalau perlu sebelum tanggal 1, tanggal 28 sudah digaji, ujar Nabi, sebelum kering keringatnya. Kenapa? Inya beragama, paham di agama. Nah, jadi kayak apa di pondok? Yang sekolah di kedokteran, waktunya di SMA, mulai SD, ini sekolah kan di pondok, di SD, di SMP, di SMA, di umum aja terus. Tapi malam-malam cari guru, mengajarinya agama. Atau ada madrasah yang program lepas di luar itu, non formal, yang kada belajar dilanggar, suruhnya kelanggar. Kalau kada di rumah suruh guru mengaji ke rumah, jaga-jaga juga guru mengajinya dipilih juga. Ini bini kita cantik, yang datang guru mengajinya sing anuman, kada ada yang mendampingi. Kalau pina nafsu bahaya, setannya diganggunya bahaya. Cari guru yang tulus ikhlas. Nang kayak apa cari mencari guru? Mencari guru nih, nang kayak apa cara mencari guru? Mencari guru nang kayak apa caranya? Mencari guru itu yang otaknya akhirat. Yang kalau kita belajar dengan guru itu semakin lama semakin takut kepada Allah. Itu ciri guru selamat tuh kita. Semakin takut, semakin lama kita, kalau kita belajar dengan guru itu, selama ini aku sembahyang kada tapi ruus, lalu sembahyang kita tambah baik. Atau sembahyang kita sudah baik, semangat kita beribadah, hati kita tambah baik. Dulu ada orang datang ke masjid. Berapa menit sudah Pak Peri? Sejam kah sudah? Sejam sudah kah? Belum kalau lah. Sejam kah? Astagfirullahaladzim. Sejam kah? Allah. Ini setempat lagi lah. Setempat lagi lah. Sejam sudah. Astagfirullah. Jam 11 sudah. Jam 11 lewat 9. Rusak. Astagfirullahaladzim. Ya jam-jam 10 lah. Bahari orang datang lawan orang soleh di dalam, maka kita pian tuh anak menyekolahkan anak ke pondok, cari orang soleh, jangan masuk-masukkan. Kalau pina ini ada jauh pondok Syiah, akhirnya anaknya pondok jadi Wahabi ada juga. Makanya pun dengan guru-guru kemana anak ulun nih anunya. Kalau di Banjar di mana cari? Karena guru milihkan anak ikam ini apa anunya, situasinya kayak ini ketujuh permainan. Oh ini anak ulun ini alim, orangnya pendiam benar, ini ke majelis saja terus, mulai halus anak terus. Nah ini pondoknya guru bisa menunjukkan yang pas. Memang pondok macam-macam, tapi supaya jangan termasuk pondok yang sasat. Ya kembali, datang orang hendak umpat belajar, didatangi orang soleh. Nengki apa cara memilih guru jar? Lawan wali datang lawan orang soleh, orang baik. Ulun ini hendak belajar. Nengki apa cara memilih guru? Jadi ujar orang soleh itu, umpati aku. Kebetulan di masjid itu, nya kalau masjid besar. Kalau zaman Sayyidina Ali itu ada sampai berapa buah tempat majelis itu. Ada 2 majelis yang besar. Didatangi 2 majelis besar. Ujar orang soleh ini, ikuti aja aku, umpati aku cara memilihnya nih lah, aku pilihkan orangnya kena ikam aja, kena lihati lah, ikam lihati nih. Ini ada 2 majelis ku datangi, ikam kena belajar di salah satunya nih, terserah aja kena ikam lihat kayak apa. Lalu datanglah orang soleh itu ke tempat guru yang pertama. Ulama besar, alim orangnya, hebat ceramahnya, menyampaikan orang tangga, hebat orangnya. Datang sidin yang tadi membawa ikam, tinggal dulu situlah. Ibaratnya nih kayak ini sudah pengajian duduk, kalau yang muridnya tinggal, yang umpat anak betakun tadi, ikam lihat aja aku ke dalam. Begitunya guru paharatan nih orang pengajian, guru duduk di sini, duduk sini guru. Datang yang tadi, yang wali tadi, yang kakanaknya itu yang hendak belajar tinggal di luar, ikam lihat aja aku. Berdirinya di muka guru itu. Orang kan paharatan pengajian, bayangkan berdiri di muka guru. Guru ini paharatan ceramah, kalau dicelenginya kayak itu. Ujar guru, duduk.
Ujar guru duduk, ini sarik sudah orang jamaah beratan kalau duduk, ujar guru duduk. Ujar yang wali tadi, aku kada mau duduk pokoknya. Aku benci banar dengan nyawa. Unda bahasa Banjar ibarat anu, gue marah benci betul sama lu. Wah tuh. Unda muar banar lawan nyawa. Unda muar banar dengan nyawa. Muar banar benci betul aku. 1000 benci lawan ikam ini. Yang ini aku benci banar lawan ikam. Yang ini langsung celeng. Ujarnya, kalau ikam benci lawan aku lebih benci 1000 benci lawan ikam. Ini orang pengajian ikam ganggu, keluar dari tempat ini. Sudah keluarnya selesai. Keluar Sidin. Memang salah kalau tuh keluarnya. Nah, apa itu guru? Ayo ja, ini kan hanya satu. Yang saikung lagi kita datangi, guru yang lain kita datangi, kayak tadi itu lagi. Silahkan duduk Pak Jar, duduk pian Jar, kada Jar, aku benci banar lawan ikam. Ya Allah, nangis langsung yang guru tadi, langsung nangis banar, nangis. Inya benci lawan aku, berarti tolong banar. Kalau ada kesalahan ulun apa lawan pian, tolong tunjukkan lawan ulun ini. Ulun ini dasar masih banyak lagi dosa-dosa ulun. Tolong tunjukkan ulun nah. Tolong pian baik benar lawan ulun. Sudah, tunjukkan kesalahan ulun. Kalau ulun ada salah, pian sampai sebencinya itu lawan ulun. Minta maaf. Kan jarang-jarang inya bersyukur kalau ada orang yang membencinya. Keluar. Nah, keluar yang anu tadi, yang wali tadi. Nah ikam nak yang mana ikam pilih terserah aja. Yang kedua kah yang pertama? Nah pian, kalau hati pian yang bersih kira-kira nomor 2 ya kalak. Nah kayak itu cari guru. Ujar Sidin, yang pertama tadi ilmunya tinggi tapi nafsunya tinggi juga. Emosinya kada kawat dikendalikannya. Dalam kata lain penyarikan. Orang penyarikan itu bading sanak dengan perajuan. Perajuan. Makanya ilmu Nabi kita tuh yang bukan yang zohir aja. Bagaimana para alim-alim orang bahari yang dididik dengan baik. Kalau orang jar menyambat ikam, raja sombong, tukang sombong, maka kalau kita sarik berarti dasar ada sombong kita. Raja ria, kita sarik berarti ada ria di dalam hati kita. Disambati orang, kalau ada kita benci kepada seseorang terhadap sikapnya yang kada baik, maka ada tuh bibit kita mau hendak melawani, berarti kita ada jo bibit yang kayak itu. Berarti kita ada bibit kayak itu. Nah ini dilatih. Di mana mendapatkan ini? Di pondok pesantren, di majelis taklim mana? Ada di pasar mana? Makanya dijamin anak kita. Kalau anak kita kirim ke pondok, kita beri rezeki yang halal inya di pondok. Kita doakan 2 laki bini gasan anak itu, ya Allah, ulun mengirim anak ulun bukan untuk dijadikan penceramah kondang yang hebat yang apa. Ulun minta lawan pian mudanya jadi soleh minimal gasan dirinya seorang dulu ya Allah. Lebih baik itu insya Allah minta sedikit, inya akan jadi alim besar tuh anak itu. Kalau sudah dikirim di tempat yang baik, rezekinya yang diberi yang halal anak tadi itu, kemudian doa kedua orang tuanya, maka ujar orang Bugis, kalau ada orang Bugis, totok nami anak-anak eko lo kedosalah. Itu memang dasar nasib kekanakan itu juga. Kalau hendak salah, mungkin pian bepandir anak di pondok banyak kayak ada orang di pondok tuh beratan tuh inya minum air hanyar di pondok, si anu tuh bang mucil kuitannya dilawannya, maka sudah datang di pondok. Pian jangan melihat yang berdua itu. Dari 100.000 kekanakan yang ada di pondok, ada berapa yang mucil? Dibanyak akan paling-paling 300-200 orang aja 100.000. Tapi kita banding anak-anak yang kada pernah mengecap ilmu pengetahuan agama, 100.000 berapa aja yang jadi orang baik. Maka perlu ilmu agama. Standarisasi standar orang baik menurut ukuran agama kita adalah orang yang paham di agama. Itu bukti kita cinta dengan Nabi. Lindungi keluarga kita dengan agama. Jangan takut dunia. Di pondok masa depan suram, di pondok ngalih becari duit,
Itu godaan setan ngarannya bepandirna ka itu. Setan menggoda kita. Pian lihati aja berapa 1000 sarjana lulus kalau bujur-bujur ya. Kalau memang bujur-bujur pondok itu kada ada manfaatnya. 1000 orang yang sekolah non pondok, kemudian penerimaan pegawai negeri dari 1000 itu diterima 70 orang, yang 9300 kemana? Ujar dijamin kalau betul-betul pendidikan non agama tadi. Makanya agama ini kada ada dikotomi, ini ilmu agama terpisah dengan ilmu dunia. Selama ilmu dunia itu baik, kada mudarat, itu juga yang dimaksud dengan ilmu agama, dijadikan untuk jalur kita ke akhirat yang kada memberi mudarat. Jadi perlu pendidikan agama dipahamkan anak kita, minimal mengaji dulu. Jangan sampai kada paham di agama, ngalih pian pengalaman sudah, jangan terulang kembali. Jadi abahnya jamucil keturunan, memang bisa aja keturunan bisa aja dididik dengan baik. Itu anak zina ditutup, kasihan inyagin kalau inyagin anak bapak kalau aku jangan kalau bisa, tapi dididik aja dengan baik. Insya Allah ini jadi orang baik aja, didik dengan baik kekanakan itu supaya paham dengan agama. Orang bahari keluar mintu Habib Umar tuh nah, karena orang wali pendidikan agamanya bagus, keluar dari masjid disumpahi orang, disambati orang, disambati orang soleh nih, disambati apa? Jawab Sidin, terima kasih, makasihlah, terima kasih. Bulik ke rumah, ya Sidin tetap menyesal. Kenapa Sidin menyesal? Aku mau ucapkan terima kasih aja, kenapa kada ku maafkan langsung imbah di rumah nih, hanya ku maafkan, terima kasih aja. Orang bahari. Ada lagi yang didatangi orang, mulai dari pengajian menuju kampung, ibaratnya nih lah, mulai muka jalan situ nah, rumahnya di sini, rumahnya di sini kampungnya, muka situ disumpahi orang, disambatinya macam-macam. Iya terus. Itu yang ikam lihat aja. Yang lain-lain kejahatanku masih banyak aja, sambat terus, disambatinya macam-macam. Sudah kira-kira parak sampai ke kampung, karena orang kampung ini taunya ini orang baik, memang orang baik Sidin, orang hebat Sidin. Ya tuntung tetap Sidin, ku tunggui ikam jar. Sebelum masuk kampung, sebab kalau orang kampung mendengar ikam menyambati aku, ikam dipukuli orang kampung, nyata aku kesian lawan ikam, aku tunggui supaya aku bisa membaiki diriku nih. Nah, ayo habiskan sambat aku. Kalau masih sambati aku terus. Supan akhirnya orang itu. Abdullah Mubarak, Sidin bujur harus. Sidin seadanya menjawab waktu Sidin mencari alamat seseorang. Sidin ketika berada di satu kampung, ada orang datang. Di mana jar? Alamat si jar. Alamat si A. Ujar Sidin, kampungnya itu di situ. Nah, Sidin menunjuk di kuburan. Sari kayak orang lawan Sidin, dipukuli orang Sidin, dipukul oleh orang itu sampai berdarah. Abdullah Mubarak dipukuli orang sampai berdarah. Kepala Sidin kada melawan Sidin. Ada yang tahu ikam memukul itu wali besar ikam, katulahan ikam minta ampun lawan Sidin. Minta ampun orang itu, ujar Sidin, ikam kada perlu minta ampun, waktu ikam memukul itu sudah ku ampuni. Berkat ikam aku dapat ilmu sabar, tak amalkan ilmu sabar aku berpahala aku gara-gara ikam. Laki bini itu kenapa bakal lahir? Karena ilmu agamanya tipis atau kada mau mengamalkan. Ada ilmu agama kada mau diamalkan. Kenapa bakal lahir? Bini merasa tinggi, laki merasa tinggi. Bini merasa bujur, laki merasa bujur. Aturannya masing-masing merasa kurang. Apalagi bebinian. Kenapa laki-laki itu kebanyakannya yang mati beduluan lelakian? Karena inya diomeli, di kantor diomeli, di kampung di mana-mana diomeli, sampai di rumah uyuh begawi diomeli miri. Makanya lelakian itu terdulu mati daripada bini. Itu kayak sahurang juga, Bang. Kita laki dengan bini kayak apa? Banyak-banyak minta maaf aja. Kita tuh ujar abah guru sekumpul tuh lah. Ujar abah guru sekumpul tuh. Bini tuh macam-macam lawan kita. Lalu kita kan melawan, tapi di hati kita sangkal, muar, benci. Tapi kita kan melawan, menahani aja. Itu biniku juga, kayak itu aja ilmunya supaya jangan sari.
benci benar, ada benci. Ini kita melatih jadi wali, kita nih lain wali pang melatih jadi supaya hidup kita kada takut, kada khawatir, supaya nyaman, rezeki naik. Benci kita dengan bini, berarti itu ada setannya, karena setan itu kan menaruh kebencian. Kalau kasih sayang dari Allah Ta'ala, berarti apalagi bemamai dilawani bini. Bini bemamai laki itu kasihan benar, tunduk aja sih. Dilawaninya ada yang mengatasinya itu bininya bemamai pakai angkop aja, anu janggutnya ditariknya satu, nah di sini dipindahnya satu, dua, jadi janggutnya aja pakai janggut, mencabut janggut aja. Ada kawal ikam nukar angkop aja jadi pasar modalnya kayak itu. Menurut dia nya kayak apa jar, aku sangpat sebiji angkop aja sekali aja, yang kedua sudah kulawani biniku jar anu. Ada juga yang dengan bininya, wah ini luar biasa, bininya bemamai, laki bungol, kada bisa bercari, macam-macam disambatinya, segala kebun binatang, kerbau, laki macam-macam disambatinya bininya, lakinya ini senyum aja, minum kopi, santai, di muka berokok laki, nah nyaman bener kayak itu. Bini bemamai santai, kawal, jar anu, bini memamai santai aja. Ujar tetangga di situ, nah itu ujarnya tetangga di sebelah, lihat lakinya tuh ujarnya. Kalau dimamai kada melawan, bujur aja. Nah ikam belajar ilmu di sebelah situ, supaya maksud bininya nih kena nengkayainya juga di sebelah, kada sarik bemamai, kada belawan. Atau kena sama-sama belajar bahasa Arab berdua, jadi bekalahinya bahasa Arab, supaya tetangga menyangka kita doa bersama bahasa Arab. Jadi yang tadi belajar ini yang berokok santai, bini bemamai karena betakun dicarinya informasi tetangga baru ini. Oh ternyata dasar bujurinya memang kada bakalan marah. Inya kan bininya itu penyarikan, inya tuli, pantas kada marah. Tuli, nah jadi dengan bini itu tuli aja, diganang-ganang lah kita minta maaf benar bu, ulun membela pian lah, diganang-ganang bebinian itu kasihan. Coba apalagi yang bisi anak, kalau sadar-sadar kita ya, kalau yang ini antara hidup dan mati tuh kada purun siannya ya, kalau kasihan benar kalau tuh menyusui itu, nah kasihannya siang malam menyusui, rasa anak sekali-sekali pang berterima kasih dengan bini, terima kasih lah ikam menyusui anak lah, sudah ikam menyusui anak, aku kadang-kadang umpat juga di situ. Nah anu kasihannya mana memelihara, dimaafkan pengolernya, apanya dimaafkan aja. Mungkin itu gara-gara bini mucil itu kita diangkat derajat, dan kita dengan bini mesra-mesra pang, mesra-mesra dengan kakawalan di kantor atau bebinian. Ini bukan selingkuh kan, kita biasa kakawalan di bebinian di kantor tuh kan begayaan, baanuan, boy kami ini rame kan. Dengan bini kan apa kada kawalan kayak itu kan, berarti ada kesalahan otak kita itu kada tapi beres. Dengan bini kada pernah mencium, dicium di dahi ini, nah bini nah tanda anu beki koyo sayang kak, nah minta maaf nih ini mencium, nah kayak ini, nah masya Allah, nah dicium di sini, dikio sayang kan, apa kak sayang, ayo sayang, jantung hatiku, buah hatiku, sayang itu, nah bakio sayang, waya ngarannya ayo mai ku sayang ya. Kalau ini ada juga orang heran, orang sudah umur 70 tahun, sayangku, jantung hatiku, mau ujar kawal melihati anu ikam ini mesra baner lah, harmonis mana rumah tangga ikam ini. Aku anu heran apa resepnya jadi ikam anu baner dengan bini ikam nih lemah limambut. Jadi ujar kawalnya, usjar berdiaman aja, rahasia ikam mau selalu pandir lah, aku sudah 3 tahun kada ingat ngarannya. Rupanya kada ingat ngaran bininya, pak saya sayang, anunya kada ingat, orangnya kada pak ingatan tuh lain juga. Ada juga orang sayang banget dengan bininya, ke Robinson, kemana lagi tuh SCP, waduh mesra banget. Coba kayak ini guru dengan bininya, coba diri guru dengan bininya kayak ini nah, oh masya Allah, aduh kayaknya di anunya nah kayak ini bininya. Orang lewat beratak umajar hebatnya si Dintu, nah diakui jadi tuan guru, mesra banar dengan bininya, sayang banar dengan bininya. Padahal yang anunya nih walau berjarak, maksudnya itu
ini dipingkuti tangan bininya nih supaya jangan belok-belok ke situ berbelanja, supaya ini kada kau melihat barang, jadi pingkutinya. Nah itu diakalan nih bini itu. Tapi awaslah akalan nih bini, karena bini diandoknya duit di sesalah rupiah, di kaos kaki, di mana-mana disembunyikan, jangan disimpan. Pemurah dengan bini itu memberi orang mukmin aja rezeki diberi Allah Ta'ala. Kada berkurang harta kita. Jangan pelit dengan bini. Bini pian tuh bawa ya makan bakso panas-panas, awaknya ladar-ladar ujar Banjar, hendak kena penyakit malaria. Kita makanan bakso yuk, liur ulun pahit kada nyaman jar. Ayo ja, coba kalau pian bepandir umanya ini panas-panas hendak garing tuh. Umanya kita ke pasar pagi yuk. Kemana ujar mamanya? Ke toko sejati. Wah, lah kasih jar. Nah, toko sejati hakun ya, rezeki yang diberi Allah Ta'ala. Bini kasihan diutamakan, bini anak keluarga anyar. Jangan pelit kita dengan duit jangan dibawa ke kilo 10 atau ke Solong menyawer di sana. Oh, kena dibawa menyawer buhan di Solong nah sawer nyawernya di pulang menyawer di Kutang pulang masuk akan isuknya bubuhan anunya itu membuka duitnya 10 lembar duit 50-an dilihatinya gembong gambar di duit tuh menyusup bang di situ. Astagfirullah. Saya kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan tanda cinta kita dengan Nabi. Pertama tadi itu yang kita mengamalkan belajar ilmu agama. Jangan kada modal takwa itu di ilmu agama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dari persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki yang kada disangka-sangka. Takwa, apa arti takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Di mana modalnya itu? Ilmunya di mana? Di agama. Nang apa pian anak menjalankan perintah Allah kalau tipis ilmu agama? Nang apa pian tahu yang dilarang Allah? Tahu berzina kada boleh, minum minuman keras kada boleh. Itu semua ya minimal kita termotivasi, terdorong untuk menjauhi perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala. Ya, itu ilmu agama mesti tahu. Kada mau belajar ilmu agama, tapi dicari guru yang menambah kita takut kepada Allah. Amun pian belajar ilmu agama justru kada bersembahyangan paraya. Kalau bapak dah sampai dustainya Nabi kita itu, Jibril aja kada kawa sampai ke situ, terbakar Jibril. Nabi kita sampai kepada Allah Ta'ala, Qadratullah. Nabi sembahyang. Yang melajari pian bapak dah sampai kemana? Sampai ke neraka benar ya. Amun melajari orang kada bersembahyangan, atau orang yang belajar ilmu hakikat yang kada bersembahyangan, suruhnya berhadapan lawan kita. Mun pian wane, ayo ikam aku umpati ilmu ikam, ilmu hakikat tadi. Ayo coba kalau ikam bujur-bujur karena Allah Ta'ala terus angkat batis ikam yang kanan, angkat batis ikam yang kiri. Kada kawa na amun masih kada kawa angkat dua awak batis kedua belahnya, kada usah melajarkan ilmu kada bersembahyangan itu. Amun ikam masih pusing bacari duit, masih kada kawa jua duit, kada ada berduit 3 hari aja kada berduit, stres tenggeng, kada usah bakesa Allah Ta'ala. Yang wajar-wajar aja, kalau dosa banyak minta ampun, nyaman hidup tuh. Kalau banyak duit diberiakan gasan keluarga, lebihannya beriakan uang lain, hidup nikmat, menjalani hidup ini secara normal. Kesimpulannya umpati, ikuti aja untuk Nabi Muhammad sebagai pemungkas semua itu. Pian belajar ilmu agama uyu-uyu apa segala, kada kawa jua pian kalau kada menjunjung, membesarkan, mengagungkan Nabi. Nah, lalu kita disuruh membanyaki baca salawat kepada Nabi. Banyaki aja baca salawat, insya Allah terbimbing yang kada beisi guru. Insya Allah salawat menjadi guru bagi orang yang kada beisi guru. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Kelewatan waktunya minta maaf. Mudah-mudahan dapat keberkahan semua. Yang berhutang mudahan terbayar hutangnya, yang mudahan rezekinya mepet mandek, rezekinya mudahan diluaskan Allah Ta'ala rezekinya. Pokoknya pian gunakan Nabi Muhammad ya Allah. Nah, anak ulun sedang pendidikan, anak ulun ini bakal keluarga kasihan susah bercari ulun narkoba, bini ulun mucil setengah mati, berikan ulun kesabaran. Laki ulun pelit medit,
engken berajut 12. Ya Allah, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah ya Allah, berkat Rasulullah, karena Rasulullah ini pian sayangi apa aja yang dipintanya gasan ulun, insya Allah pian kabulkan berkat Nabi. Jangan memandang pian hebat, no, minta dong aku bimat mana sudah, jangan minta lawan Allah Ta'ala, berarti kita merasa hebat, makanya kada kabul doa. Nabi bimat mana merasa sampai dengan Allah Ta'ala. Siapa yang mengantar kita kepada Allah Ta'ala? Berkat Rasulullah, berkat abah ulunna, anak ulun, artinya berkat kainya disabat orang-orang soleh. Jangan baharat sorang menghadap Allah Ta'ala. Saya kira ini dulu, minta maaf, minta redha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ya kana aliyana nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal barrina bi Rasulillah. Ya Allah, jadikan kami berataan umat-umat Nabi, umat-umat kesayangan Nabi ini. Nah, ya Allah, jadikan kami berataan bebakti dengan Nabi, taat dengan Nabi. Wa minal barrina bi masyayikhina, jadikan kami orang-orang yang taat kepada guru-guru kami yang akhirat, yang soleh itu. Nah ya Allah, wa minal barrina bil walidain, wa minal barrina bil walidain, wa minal barrina bil walidain, jadikan kami orang-orang yang taat kepada kedua anak-anak, yang taat kepada kedua orang tua kami yang sudah tuha kada bisi kuitan kami. Ya Allah, kami jadikan kami anak yang berbakti melalui doa-doa kami setiap saat, setiap sholat 5 waktu. Yang kami masih hidup, kedua orang tua kami ya Allah, mudah-mudahan kami bisa mencium tangannya, mencium kakinya, menghormati mereka, menjaminkan rezekinya. Berkat Rasulullah berataan, ampuni kami ya Allah. Berkat pemulitan hari ini, kabulkan hajat kami berataan ya Allah. Beri kami duit yang banyak ya Allah, duit rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah ruah, yang halal kada ngalih mencarinya, dan dengan duit itu kami pakai beribadah berataan ya Allah, untuk memakmurkan keluarga kami dengan rezeki yang halal. Mudah-mudahan anak kami berataan dipahamkan dengan ilmu-ilmu agama yang menyelamatkan diri mereka dan kami berataan dari dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.